Bagi di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati, dan kali ini kita masih akan mempelajari gerakan body performs yang kelihatannya simpel ya, kelihatannya mudah, tapi kalau dilakukannya dengan benar keringetan juga loh. Kayak tadi kan aku baru nyoba satu gerakan ya, dan juga cuma 2 kali aja. Tapi kalau kita melakukannya dengan pernafasan yang tadi udah diajarkan Mbak Grace, kemudian ada penguncian dan juga ada kontraksinya, gampang. Oke, silakan. Demi perut six pack resolusi 2015. Oke, masih perut bagian atas ya. Oke, kalau tadi dari bawah bergeraknya. Ada juga bergeraknya dari atas. Dari atas. Aku lihat dulu ya, Mbak Grace. Masih ditekuk ya lututnya. Kunci lututnya jadi supaya pada saat mengangkat atau pada saat bergerak bukan dari tenaga kakinya. Fokus tenaga perutnya. Oke, sekarang tarik tangannya ke atas. Ini posisinya rilis. Ya, yang tadi kita belajar. Oke, sambil tiup nafas tetap lakukan contraction, mengalir perut bawah, atas, kemudian sambil tiup nafas perlahan turunkan. Punggungnya tetap lurus. Pandangannya ke atas. Oke, pandangannya ke tangan. Pada saat tarik nafas kembali seperti tadi. Oke, langsung ringan banget. Enggak, itu pasti nggak seringan itu deh. Coba diulang dulu. Tarik nafas, posisi rilis. Oke, punggungnya lurus ya. Sambil tiup nafas lakukan bersamaan dengan kontraksi, mengalir perut bokong, mengalir perut bawah dan atas, turun sedikit, tahan, kencang perut bagian atas, tarik nafas, kembali ke posisi semula. Gitu. Ini bisa aja nih nulis ya, yang nulis skrip ya, Tan ikutan Mak. Mana sini kesini yang nulis, mana tuh siapa tuh yang nulis tuh? Ayo sekarang kita mulai. Gimana? Oke, coba kakinya kayak tadi, lututnya rapat, tarik tangannya ke atas. Tarik tangannya ke atas. Oke, sambil tiup nafas lakukan kontraksi tadi. Kontraksi itu yang penguncian tadi ya? Kontraksi penguncian tadi, penguncian panggul perut bawah dan atas. Oke, sambil tiup nafas lakukan kontraksi penguncian panggul perut bawah, perut masih atas. Tarik masih. Turun. Angkat dagunya, tahan. Oke, tarik nafas. Kembali posisi semula. Lagi. Tiup nafas, pengencangan panggul, perut bawah atas, turun sedikit, punggungnya tetap lurus, senyum. Oke, tarik nafas. Pakai ada kalimat senyumnya lagi. Oke, rilis. Lagi. Itu berapa kali? Oke, 1 kali 8. 1 kali 8. Oke. Lagi. Ini benar-benar 8 tiup kali nafas. Oke. Tarik nafas. Rilis. Lagi tiup. Harus tegak ya punggungnya. Iya, tarik nafas lagi. Oke, tiup. Kempes lagi perutnya, tarik lagi perutnya. Oke, tarik nafas. Udah ya Mbak. Oke, boleh. Gitu. Oke. Aku mau tanya nih, kan kita kan harus gerakannya kan sesuai dengan tarik nafasnya, irama nafas ya, kuncinya kan di situ kan, sebenarnya mengatur irama nafas itu ya. Kalau buat pemula kayak aku nih, mungkin nggak sih ada kram perut atau apa gitu karena salah gerakannya? Enggak sih, kalau misalkan cedera enggak, karena justru kontraksi tadi itu kan mencegah dari cedera. Cuman kalau untuk ibu-ibu yang ingin melakukan gerakan ini di rumah, aku saranin lakukan pemanasan terlebih dahulu. Bisa jalan-jalan di kompleks dulu sambil belanja misalkan. Belanja sayuran, gitu ya. apa gitu ya. Atau kalau ada treadmill, boleh treadmill di rumah, tapi jangan lari. Jalan cepat aja. Jalan cepat aja. Terutama kalau misalkan untuk ibu-ibu yang masih menyusui, beban berat gitu ya. Kalau misalkan lari, takutnya malah jadi lebih turun. Gitu. Jadi kalau bisa jalan cepat aja. Kalau bisa kita jalan cepat aja. Di body performance ini seluruh gerakannya melawan gravitasi. Jadi nggak ada gerakan yang mengikuti gravitasi supaya biar nggak turun ya. Iya, jadi badan-badan yang bagian-bagian tertentu yang turun nantinya naik lagi. Gitu. Nih, tadi gerakan yang tadi aku lakukan tuh yang 2 gerakan tadi, itu kira-kira membakar berapa kalori tuh? Waduh. Nih pengen cepet kurus, ceritanya bakar kalori aja nih. Tergantung ya. Tergantung ya. Gitu. Kalau tadi 20 kali ya. 20 kali. Nggak terlalu banyak. Tergantung sih, kalau misalkan senam body performance ini kalau dilakukan di studio Primadona itu pembakaran kalorinya
Totalnya range-nya itu dari 500 sampai 1500 kalori. Wow. Tergantung. Kalau yang udah advance biasanya bisa sampai 800 sampai 1000 kalori. Kalau yang super advance maksudnya dia udah pakai tambahan pemberat di tangan, kaki, terus powernya juga udah maksimal, power kontraksi tadi udah maksimal, itu bisa mencapai sampai 1500 kalori. Tapi kalau dipikir-pikir ya, emang kan kayaknya tadi gerakannya simple ya. Tapi Simple. sebenarnya kalau dalam Terlihat sejam mudah, itu terlihat indah gitu kan. Pakai Tapi ada kata senyum lagi ya. Iya, ternyata senyum gitu kan. Ya. Tapi ternyata nggak semudah itu ya. Nggak semudah itu. Mungkin dalam 1 jam misalnya cuma hanya 8 gerakan, tapi kalau kita melakukannya fokus tuh kayaknya lebih maksimal ya. Iya, kalau tergantung kemampuan otot masing-masing gitu. Oke. Kalau kita nggak pernah olahraga, otomatis kemampuan ototnya itu lemah. Gitu. Oke. Tapi Nah, kalau untuk ibu-ibu yang habis melahirkan nih, saat yang tepat untuk memulai senam body performance ini gimana? Karena kan pasti ibu-ibu yang habis melahirkan kan punya impian pengen kembali badannya lagi balik normal Oke, lagi. untuk yang melahirkan normal disarankan itu 1 bulan setelah melahirkan sudah bisa langsung mengikuti. yang normal ya, Yang lahiran normal ya. Oke. Kalau misalkan yang sesar itu 3 bulan setelah sesar. 3 bulan setelah sesar Sudah udah bisa, aman ya. sudah aman. Oke, berarti ini saat yang tepat saya untuk memulai. Oke, pemirsa, setelah ini kita akan senam lagi, melakukan gerakan-gerakan body performance yang bisa Anda lakukan di rumah juga. Tapi nanti ya, untuk kita jangan kemana-mana, tetap di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Ya pemirsa, kita kembali di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati, dan kita masih membahas mengenai body perform ini. Jadi buat pemirsa yang ingin memiliki perut indah, mungkin Mbak Grace bisa perlihatkan perut indahnya kepada pemirsa, mungkin berdiri ya, enaknya berdiri ya. Oke, boleh sambil berdiri biar pemirsa bisa lihat, dan ini bisa menjadi resolusi kita nih di tahun 2015, ingin memiliki perut indah ya kan. Dan kalau tadi Mbak Grace bilang di studio Primadona ini ada instrukturnya yang sudah punya anak 3 dan back to normal. 3. Jadi bukan impian ya? Jadi bukan impian hampa, tapi impian yang bisa menjadi realita. Oke. Gitu. Nah, Mbak Grace boleh duduk lagi sekarang, Mbak Grace. Manfaat dari body perform ini apa saja nih, selain mengembalikan bentuk tubuh menjadi ideal, ada apa lagi? Memperbaiki postur itu tadi. Untuk untuk ya. Kalau aku kan kalau duduk kan agak sedikit bungkuk ya, jadi dia jadi supaya kita tulang punggungnya terbiasa balik ke normal lagi. Kadang-kadang kan untuk dalam kebiasaan kita sehari-hari kita kadang bungkuk. Iya, itu posisi favorit Yang kerja kantoran, ya, Iya. yang nonton TV di rumah, apalagi pada saat hamil itu kan bawa perut itu kan besar kan, dia jadi bungkuk atau kan. begini biasanya orang hamil. Ya, Karena dia agak kayak sedikit nahan. mundur, tapi bagian punggung Ininya dan bungkuk lehernya ya. maju. Nah, ini kan nggak mungkin bisa kembali begitu aja, karena yang Iya. kita omongin adalah tulang. Iya, Gitu. iya. Jadi dengan senam ini by proses pelan-pelan nanti akan kembali seperti semula. Oh, Gitu. oke. Nah, kalau tadi misalnya kalau buat anak remaja sama Iya. yang sudah melahirkan, apakah proses pengembaliannya lebih lama yang kita yang sudah melahirkan atau gimana, Mbak Grace? Gini, kalau itu kita ngomonginnya lebih kepada kalau orang nggak pernah olahraga sama sekali, pada saat baru mulai otomatis pembentukan ototnya lebih lambat dibanding orang yang biasa olahraga, misalkan cuti karena hamil, cuti melahirkan gitu ya. Itu tapi setelah melahirkan dia pasti tentunya akan lebih cepat kembali badannya normal dibanding orang yang tidak pernah olahraga sebelumnya gitu. Makanya aku saranin sih jangan tunggu nanti aja deh olahraganya habis hamil gitu kan. Kalau bisa sih sebelum hamil udah dibiasakan olahraga, jadi pada saat setelah melahirkan nanti badannya bisa kembali jauh lebih cepat gitu. Oke, aduh, oke banget ya. Jadi ternyata kalau misalnya kita mau kembali badan back to normal ini banyak cara nih. Salah satunya adalah kita bisa mengikuti body performance ini. Tapi aku mau nanya deh, Mbak Grace, kalau untuk pola makan, kalau misalnya kita udah aktif nih body performance seminggu 3 kali dalam waktu 1 jam setiap kali 3-5 kali ya. Iya, oke, 3-5 kali. Kemudian untuk pola makannya sendiri dijaganya cukup ketat atau gimana? Enggak, tetap sarapan, tetap makan siang, tetap makan malam gitu kan. Kalau bisa sih hindari cemilan. Itu dia ya. Ya. Kalau di kantor kan sambil nyemil Cemilan, gitu kan. gorengan, atau ya yang tinggi gula, itu kan sebenarnya yang bikin gemuk banget. Kalau sarapan itu untuk orang yang diet itu sangat dianjurkan sebenarnya. Malah kita harusnya tidak meninggalkan sarapan. Sarapan kalau bisa yang high protein, misalkan telur rebus. Atau kalau yang udah berumur putihnya aja kali ya gitu kan. Atau mau ditambah roti gandum atau enggak bikin Quaker oat. Yes.
Quaker Oat gitu, ditambah telur juga atau susu gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk pola makan tetap makan pagi, makan Tetap siang, makan pagi, malam. siang, malam. Kalau siang itu porsinya kalau bisa dibanyakin protein, serat tetap ada dan karbo gitu. Kalau siang boleh karbo ya? Boleh karbo. Kalau misalkan malam, kalau bisa yang diperbanyak adalah seratnya. Jadi makan malamnya lebih ke sayurannya lebih banyak. Kalau mau ditambah ikan-ikanan boleh. Atau kalau sore lapar lagi boleh dimakan buah, potongan buah atau jus gitu. Jadi ini sebenarnya mengganti apa yang kita makan Iya, ya. Jadi gitu. bukannya berarti berhenti stop nggak makan Enggak, ya. mengatur Karena pola makan gitu. Kalau sampai berhenti makan kita ada kelayangan ya, apalagi kalau lagi menyusui ya, tetap cari excuse. itu dia. Tapi ini sebenarnya bisa mengurangi asma nggak nih body perform ini? Iya, karena asma kan tarik nafasnya. fokus senam ini itu kan pada pernafasan juga. Jadi kita memperpanjang nafas tadi. Ya, kalau misalkan tadi baru belajarnya kontraksi aja, nanti ada juga tahan kontraksi. Jadi pernafasan kita tuh melakukan pernafasan dada, bukan perut lagi. Kalau perut kan perutnya yang bergerak. Nah, kalau misalkan pada saat tahan kontraksi, tadi kita lakukan kontraksi, kita tahan, bokongnya tetap kencang, perut bawahnya dan atas tetap kencang, kemudian kita alihkan nafasnya ke dada. Nah, itu kan memperpanjang nafas kita kan. Ya. Jadi udah gitu semua gerakan juga diimbangi dengan nafas. Pernafasannya tarik nafasnya panjang, TP juga panjang, bisa mengurangi frekuensi kambuhnya asma. Kambuhnya tadi ya. Oke, kalau gitu sekarang kita mulai senam lagi. Pak tadi kan perut atas kan. Nah, kalau untuk gerakan perut bawah nih gimana nih Mbak Grace? Oke, perut bawah. Kalau tadi perut atas kita lakukan tekuk lutut ya. Oke, kalau perut bawah kita luruskan lututnya. Oke. Kemudian kakinya panjang ya. Iya. Oke, kemudian tahan poin ya. Poin, oke. Ya, oke, poin. Oke, kita bergerak dulu yang dari atas ke bawah sama seperti tadi, tangannya ke atas. Oke, tangan ke atas. Angkat dagunya ya. Oke, lakukan kembali contraction dari bokong. Perut bawah. Ini buang nafas. Buang nafas. Perut atas, turun sedikit. Shh, angkat dagunya. Oke, boleh tahan di sini. Tarik nafas kembali. Oke, lagi tiup. Kencang bokongnya, masuk perut bawahnya. Tarik lagi, perut atasnya bagus. Turun, 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 turun. Angkat dagunya, turun. Oke, tarik nafas. Ya, lagi tiup. Shhh. 3 kali. Oke, tarik nafas. Lagi tiup. Shhh. 4 kali. Tarik nafas. Lagi. Sekali lagi, tiup. Kencang, masuk lagi perutnya. Kempis, turun. Oke. Alihkan nafasnya ke dada. Shhh. 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 Oke, tarik nafas. Lumayan ya Gitu. buat orang yang sudah lama nggak pernah olahraga Iya, ya. Oke. gitu. Langsung, perut aku udah sip-sip belum ya? Tapi gerakan tadi kan sangat simpel ya. Simpel. Tapi itu untuk perut bawah ya. Ya, kalau kakinya lurus, itu pengencangan perut bagian bawah. Ya, Berarti harusnya yang kerasa otot perut bawah ya tadi ya. perut bagian bawah harusnya yang terasa gitu. Oke. Bisa juga sambil iseng kan, sambil nonton TV gitu kan, misalkan itu kan lakukan contraction tadi, angkat perlahan dari kaki. Tuh, ibu sambil nonton TV tuh Turun. begitu tuh ibu tuh. Oke, boleh sambil nonton TV ditahan, kakinya tetap menggantung. Oke, gitu. Sambil nonton TV kan menggantung gitu ya. Ya, pokoknya sambil nonton TV santai, misalkan kan gerakan di sofa gitu kan, santai. Asik, gerakan di sofa ya, santai kayak di Tekuk pantai ya. Oke, tetap contraction dulu ya. Kencangan dari bokong, perut bawah kempis maksimal, angkat perlahan. Enggak keangkat aja enggak. Oke, ini kalau misalkan udah terbiasa sit up gitu kan, boleh angkat. Oke, tarik nafas. Otomatis ini tapi ngangkat ya Turun. kalau baru-baru ya. Ya kalau misalkan senderan, maksudnya ini kita ngomongin kan ceritanya lagi di sofa. Oke. Senderan sambil iseng nonton TV gitu boleh. Oke. Gitu. Nah pemirsa, nanti kita masih akan ngobrol lagi mengenai body perform ini. Terutama aku pengen tahu nih, apakah body perform ini bisa membuat perut kita berotot atau six pack? Jangan kemana-mana ya, tetap di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati.